Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama fertilitas, yang kedua mortalitas, dan yang ketiga mobilitas penduduk. Fertilitas. Apa itu fertilitas? Fertilitas yang bahasa Inggrisnya ialah fertility atau berarti reproductive performance yang dikemukakan oleh Webster pada tahun 1996. Fertilitas adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para ahli demografi untuk menunjukkan tingkat pertambahan jumlah anak. Menurut para ahli, fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan di dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Ada beberapa konsep fertilitas. Yang pertama, lahir hidup atau live birth. Yang kedua, lahir mati atau stillbirth. Yang ketiga, abortus. Dan yang keempat adalah masa reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas menurut Kingsley Davis dan Judith Black adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi fertilitas akan melalui faktor yang langsung ada kaitannya dengan ketiga tahap reproduksi. Parameter fertilitas. 1. Pengukuran fertilitas. Lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari satu keturunan. Yang kedua, ukuran fertilitas tahunan. A. Angka kelahiran kasar atau CBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. B. Angka kelahiran umum atau GFR merupakan banyaknya kelahiran tiap 1.000 wanita yang berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun. C. Angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR di antara kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun. C. Gross Reproduction Rate atau GRR dan E. Net Reproduction Rates atau NRR. Apa sih kerangka analisis fertilitas itu? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Kemudian definisi mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari ketiga komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dari komposisi umur penduduk. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan berkematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Beberapa istilah kematian sekitar kelahiran dan sebelumnya. Yang pertama, kematian pada masa janin masih di dalam kandungan ibu. Kemudian yang kedua, kematian bayi di luar rahim. Beberapa ukuran tingkat kematian penduduk terbagi tiga, yaitu yang pertama, tingkat kematian kasar atau CDR. Yang kedua, tingkat kematian menurut umur. Yang ketiga, tingkat kematian bayi. Tingkat kematian kasar atau CDR
merupakan banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Yang kedua, tingkat kematian menurut umur. Umur merupakan faktor spesifik yang mempengaruhi besar kecilnya angka kematian, di mana ukuran ini lebih spesifik dan umumnya berlaku untuk kelompok penduduk tertentu. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Dan yang ketiga, tingkat kematian bayi atau infant mortalitas rate atau disingkat dengan IMR. Tingkat kematian bayi merupakan indikator terhadap kondisi kesehatan dan ekonomi suatu negara. Dalam penerapannya, IMR dipakai sebagai angka probabilitas untuk mengubur resiko kematian dari seorang ibu atau bayi dari saat kelahirannya sampai menjelang ulang tahunnya yang pertama. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Atau perpindahan penduduk. Migrasi penduduk dapat juga diistilahkan dengan mobilitas penduduk. Migrasi merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk melintas batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah merupakan dasar dan menjadi indikator dalam penentuan migrasi. Apa saja jenis-jenis migrasi atau mobilitas penduduk? Yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk melintas batas negara atau antar negara. Migrasi internasional meliputi 1. Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. 2. Emigrasi. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut dengan emigran. 3. Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melintasi wilayah provinsi atau kabupaten dalam wilayah negara. Migrasi nasional meliputi 1. Transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, ruralisasi. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Yang keempat yaitu sirkulasi. Sirkulasi merupakan perpindahan penduduk tidak menetap. Namun ada juga yang menetap atau tinggal untuk sementara waktu di suatu daerah.
Migrasi non-permanen atau sirkuler. Migrasi non-permanen atau sirkuler berdasarkan intensitasnya. Migrasi sirkuler dapat dibedakan menjadi sirkulasi harian, mingguan, dan bulanan. Sirkulasi harian yaitu penduduk yang karena pekerjaannya harus melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya di lain tempat. Mobilitas bermusim yaitu penduduk yang bekerjaannya atau keperluannya untuk sementara waktu menetap di suatu daerah dan dalam jangka waktu tertentu untuk kembali ke tempat asalnya.